Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap semoga seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami yang akan menuntun, menguatkan, dan memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Soal Roh-Roh dan Undang-Undang Hari Minggu. Ayat intinya diambil dari Yesaya 8 ayat yang ke-20. Carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Keterangannya, kuasa mengadakan mujizat yang dinyatakan melalui spiritisme akan menggunakan pengaruhnya melawan mereka yang memutuskan menurut Allah daripada mengikuti manusia. Kabar berita dan roh-roh itu akan memaklumkan bahwa Allah telah mengirim mereka untuk meyakinkan para penolak hari Minggu pada kesalahan mereka sambil menegaskan bahwa undang-undang negeri harus dipatuhi sama seperti hukum Allah. Mereka akan meratapi kejahatan di dunia dan menguatkan kesaksian guru-guru agama bahwa kemerosotan moral disebabkan oleh tidak menyucikan hari Minggu. Besarlah nanti kemarahan yang ditimpakan terhadap mereka yang tidak mau menerima kesaksian mereka. Mereka yang melawan pengajaran-pengajaran spiritisme adalah pembangkang, bukan saja kepada manusia sendiri, tetapi kepada setan dan malaikat-malaikatnya. Mereka telah memasuki suatu pertandingan melawan kerajaan dan kuasa serta roh-roh jahat di tempat yang tinggi. Setan tidak akan menyerahkan 1 sentimeter pun tanah kecuali ia dipukul mundur oleh kuasa pesuruh-pesuruh surgawi. Umat Allah harus sanggup menghadapinya sama seperti juru selamat kita dengan perkataan ada tertulis. Setan dapat mengutip kitab suci sekarang sama seperti pada zaman Kristus, dan ia akan membelokkan pengajaran dari kitab suci itu untuk mendukung angan-angannya. Mereka yang akan bertahan pada masa kini menghadapi kebinasaan harus mengerti kesaksian kitab suci untuk diri mereka sendiri. Banyak yang akan dilawan oleh roh-roh jahat yang datang dalam bentuk keluarga atau sahabat yang kekasih dan memaklumkan perlawanan yang sangat berbahaya. Orang-orang yang muncul ini akan menggerakkan belas kasihan kita yang paling lemah lembut dan akan mengadakan mujizat untuk mendukung kepura-puraan mereka. Kita harus bersedia mempertahankan diri dari mereka dengan kebenaran Alkitab bahwa orang mati tidak tahu apa-apa dan bahwa mereka yang muncul sedemikian rupa adalah roh-roh jahat. Alat-alat setan dalam bentuk manusia akan ikut serta mengambil bagian dalam pertikaian besar terakhir ini untuk menentang pembangunan kerajaan Allah. Dan malaikat-malaikat surgawi dalam samaran manusia akan turun di atas lapangan pekerjaan. Kedua pihak yang berlawanan ini akan terus ada sampai tamatnya pasal besar terakhir dalam sejarah dunia ini. Soal roh-roh dan undang-undang hari Minggu. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita. Setan sangat keras bekerja untuk menyesatkan umat-umat manusia, terlebih khusus umat-umat Tuhan. Akan digunakan spiritisme, hal-hal yang gaib, hal-hal yang kelihatannya berasal dari Tuhan, padahal itu adalah setan dan agen-agennya sendiri yang dibuat untuk menipu umat-umat Tuhan, sehingga mereka akan meninggalkan kebenaran firman Tuhan, terlebih khusus kebenaran
mengenai hari Sabat, hari ketujuh. Setan akan muncul menyerupai sahabat, keluarga, orang-orang terkenal, atau orang-orang yang kita kenal yang takut akan Tuhan. Mereka akan menyatakan bahwa hari Minggu adalah hari Sabat yang Tuhan telah tunjukkan agar manusia sucikan. Dan undang-undang hari Minggu yang dibuat adalah undang-undang yang harus dituruti, sama seperti menuruti kepada hukum Allah. Maka umat-umat Tuhan yang sejati akan diberikan pilihan untuk memilih apakah memilih tetap berada di pihak Tuhan atau melawan Tuhan. Dan apabila setan dan agen-agennya berusaha dengan sangat keras, malaikat-malaikat surga akan turun tangan, akan menolong umat-umat Tuhan yang meminta pertolongan Tuhan, menguatkan, meneguhkan, bahkan membela umat-umat Tuhan yang setia, sehingga dengan pertolongan Tuhan, apabila waktunya tiba, kita akan dimampukan untuk melewati tantangan demi tantangan, bukan karena kita sanggup, tapi karena Tuhanlah yang terus menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa setan akan menggunakan segala macam cara, spiritisme, bahkan membangkitkan orang-orang yang kami kasihi dan mengabarkan kebenaran yang palsu, mencampur adukan kebenaran Alkitab dengan angan-angan hatinya, sehingga bisa menyesatkan sebanyak mungkin umat-umat Tuhan mengikuti apa yang dia kehendaki. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon kekuatan, memohon hikmat, memohon kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memenuhi kami dengan kesanggupan, kemampuan untuk bisa rindu belajar lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menyerahkan kehidupan kami dikendalikan oleh kuasa Roh Suci Tuhan. Bantu kami untuk dipersiapkan menerima roh janakir dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan sajalah kami akan dimampukan untuk menang menghadapi setiap perjuangan iman. Kami semua akan bisa merasakan indahnya terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, hingga apabila Engkau datang kedua kali, kami semuanya siap menyambut Engkau di angkasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.